Pergi ke taman tanpa tersesat. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Video ini akan memaparkan studi kasus autisme pada anak. Sebelum masuk ke penjelasan, mari berkenalan dulu dengan para penyusun. Ada Gifty dengan NIM 116, Aza dengan NIM 123, Hani dengan NIM 129, Anissa Ida dengan NIM 131, dan Nia dengan NIM 133. Tanpa berlama-lama, yuk langsung masuk ke deskripsi kasus. Seperti dalam kasus seorang anak berusia 8 tahun berinisial M, telah didiagnosa dengan Autism Spectrum Disorder sejak usia 4 tahun. M diketahui mengalami kesulitan dalam mempertahankan interaksi sosial dan terlibat dalam aktivitas bermain yang sesuai dengan usianya, baik bersama teman maupun saudara. Ia telah mengikuti sesi temu dengan terapis okupasinya selama 2 tahun sesuai dengan sistem sekolahnya. Namun, berdasarkan keterangan orang tua, M juga mengalami masalah dalam rutinitas paginya yang akan berdampak ke aktivitas panjang hari. Termasuk akan berpengaruh pula pada masalah saat belajar di sekolah, seperti kesulitan berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas, dan bertambah buruknya kemampuan interaksi M dengan teman sekelasnya. Di sini, orang tua M menginginkan evaluasi serta rekomendasi intervensi dari terapis okupasi untuk memperbaiki rutinitas paginya ini. Autisme menurut DSM-5 termasuk dalam gangguan perkembangan syaraf yang telah terjadi sejak masa perkembangan janin. Gangguan ini dikarakterisasikan dengan adanya kesulitan dalam membina hubungan sosial, seperti kesulitan berkomunikasi dan adanya perilaku repetitif bertahan. Asesmen. Berdasarkan hasil evaluasi wawancara dan observasi, menurut orang tua M, subjek M mudah terganggu dengan suara bising seperti perempuan berteriak, suara blender, maupun alarm jam. Subjek M juga mengalami beberapa kesulitan, seperti kesulitan bangun, siap-siap untuk ke sekolah, berinteraksi dengan teman sebaya, dan menyelesaikan tugas sehari-hari. Selain itu, subjek M juga mengalami kesulitan tidur dan sering terlihat kelelahan. Berdasarkan observasi, subjek M juga memiliki koordinasi motorik yang buruk. Hal ini ditunjukkan dengan subjek M yang berusaha menjatuhkan diri ke lantai. Subjek M tidak bisa terlibat dalam permainan interaktif dengan adik perempuannya yang berusia 3 tahun. Dan ketika diminta untuk berbagi mainan dengannya, dia mengabaikan permintaan tersebut. Subjek M juga hanya berfokus pada suatu putaran permainan, asik dengan kegiatannya, dan melakukan permainan berulang dengan objek tersebut. Subjek M juga terlihat menyalakan dan mematikan lampu berulang di kamarnya selama beberapa menit sebelum akhirnya beralih ke kamar lainnya. Subjek M mengalami kemungkinan atau perbedaan pasti dalam pemrosesan memori untuk mengenali stimulus melalui alat indera atau sensory registration, pencarian sensorik atau sensory seeking, dan penghindaran beberapa sensori atau sensory avoiding section. Skala bermain notes atau Progressive Note Play Scale. Subjek M berada pada tingkat perkembangan 12 bulan pada bagian kooperasi, di mana kemampuan sosialisasi individu secara positif dinilai selama bermain. Subjek M berhasil meningkatkan perkembangannya pada perkembangan 12 bulan untuk melakukan imitasi, meniru aspek situasi, dan sub-humor, di mana pada tahap ini menilai kemampuan anak untuk menceritakan lelucon atau memahami peristiwa lucu. Pada bagian minat atau perhatian pada pekerjaan dan dramatisasi, kemampuan subjek M untuk berfantasi dan memainkan peran konsisten pada tingkat 30 bulan. Manipulasi objek, khususnya tingkat motorik halus, dinilai pada tingkat perkembangan 36 bulan. Sedangkan motorik kasar atau permainan yang melibatkan seluruh tubuh dan jenis partisipan atau keterlibatan dalam bermain, subjek M
berada pada level usia 48 bulan. Dan untuk bagian akhir, yaitu bagian tujuan, yang merupakan pusat dari arahan permainan subjek M sendiri dinilai pada level usia 60 bulan. Etiologi autisme adalah salah satu gangguan yang terjadi pada tahap neurodevelopmental. Etiologi pada subjek M tidak dapat ditentukan karena kurangnya informasi dari jurnal terkait. Etiologi sebenarnya dapat ditentukan dari beberapa faktor seperti genetik, usia ibu melahirkan, berat badan bayi yang rendah saat dilahirkan, atau adanya abnormalitas pada neurologinya, serta faktor lainnya. Diagnosa Autism Spectrum Disorder. Berdasarkan DSM-5, kriteria diagnostik yang dimiliki M diantaranya A. Defisiensi persisten dalam ranah komunikasi sosial dan interaksi sosial. Pada poin ini ditunjukkan oleh dua aspek, yaitu aspek defisiensi dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami suatu hubungan, dan aspek defisiensi dalam timbal balik sosial dan emosional. Pada aspek defisiensi dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami suatu hubungan, M menunjukkan perilaku berupa kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian pada aspek defisiensi pada timbal balik sosial dan emosional, M menunjukkan perilaku mengurangi berbagi minat dan afeksi berupa perilaku M yang tidak terlibat dalam permainan interaktif bersama saudarinya yang berusia 3 tahun. Selain itu, M juga mengabaikan ketika M diminta untuk meminjamkan permainannya kepada saudarinya. Terbatas, pola berulang pada perilaku, perhatian, atau aktivitas. Pada poin ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek stereotip atau gerakan motorik berulang, penggunaan objek atau bicara, aspek terbatasan tinggi, minat yang tidak wajar pada intensitas dan fokus, dan aspek hiper atau hiporeaktif pada input sensorik atau minat tidak biasa pada aspek sensorik di lingkungan. Pada aspek stereotip atau gerakan motorik berulang, penggunaan objek atau bicara, M memiliki koordinasi motorik yang buruk dan membutuhkan input proprioseptif. Hal ini dilihat dari perilaku M yang seringkali menjatuhkan diri di lantai. Pada aspek terbatasan tinggi, minat yang tidak wajar pada intensitas dan fokus, M menunjukkan perilaku keasikan atau perhatian yang kuat pada objek yang tidak biasa. Hal ini dapat dilihat dari perilaku M yang berulang kali menyalakan dan mematikan lampu kamarnya selama beberapa menit sebelum berpindah ke ruang lain. Fokus pada permainan berputar, asyik dengan ritualnya, dan bermain berulang kali pada suatu objek. Selanjutnya, pada aspek hiper atau hiporeaktif pada input sensorik atau minat tidak biasa pada aspek sensori di lingkungan. M memiliki respon negatif terhadap suara yang dilihat dari perilaku M yang terkadang akan berteriak ketika M dibangunkan oleh suara bising seperti suara blender, jam alarm, dan tangisan saudarinya. Selain itu, M juga terpesona pada gerakan yang dilihat dari perilaku M yang fokus pada permainan berputar. Gejala harus terjadi pada periode perkembangan awal. Kriteria ini dipenuhi karena M telah didiagnosa sedari berusia 4 tahun. Gejala menyebabkan gangguan signifikan secara klinis pada sosial, pekerjaan, dan area penting lainnya dari fungsi saat ini. Hal ini terjadi pada M yang memiliki kesulitan dalam bangun tidur, persiapan ke sekolah, menyelesaikan tugas, masalah dalam tidur ketika malam, dan dia seringkali terlihat kelelahan tetapi tidak bisa tidur siang. Dari hasil asesmen kepada subjek M, ditemukan bahwa M mengalami keterlambatan dalam keterampilan bermain terkait atensi, registrasi, dan proses sensorik. Saat proses evaluasi tersebut dilakukan, M direncanakan akan melalui beberapa penanganan dengan terapis okupasinya di rumah dengan tujuan jangka panjang, yakni M dapat menunjukkan peningkatan pada modulasi sensoris yang ditunjukkan dengan ia dapat bangun dan mengikuti rutinitas pagi hari tanpa menangis atau melemparkan diri ke lantai. Ini dapat dengan bantuan verbal atau tindakan oleh orang tuanya sampai pada minggu keempat.
Selain itu, M juga diharapkan dapat terlibat dalam aktivitas bermain dengan orang tuanya paling tidak sejam dalam sehari dengan bantuan verbal atau tindakan oleh orang tuanya, juga sampai pada minggu keempat. Adapun penanganan-penanganan tersebut didesain secara khusus untuk M dengan berlandaskan beberapa teori berikut. Yang pertama adalah model PEOP, yaitu sistem yang berfokus pada interaksi 4 elemen, yakni people, environmental, yang nantinya berdampak pada performa okupasi individu. Selanjutnya adalah cognitive behavioral theory, yakni teori yang berfokus mengenai bagaimana individu berpikir. Dalam menggunakan pendekatan ini, dilakukan analisa terhadap situasi, respon, dan emosi individu. Di sini, M akan diajarkan untuk mengidentifikasi tingkat arausalnya, serta bagaimana strategi manajemennya. Teori berikutnya yaitu sensory integration theory. Teori ini digunakan untuk memulihkan kesulitan dalam hal sensory processing yang dialami anak dengan autism. Diasumsikan bahwa bila anak dapat memproses stimulasi sensori dengan efektif, ia akan merespon dengan cara yang lebih adaptif.